Saya ingat saudara, berapa kali saudara diminta keterangan atau di BAP? Banyak kali, Bapak. Banyak kali. Saya ingat saudara. Berapa kali saya bilang tadi? Saya banyak kali, ingat. Bapak. Iya, saya tidak tahu berapa pastinya. Baik. Tadi saudara mengatakan bahwa waktu membuat pengakuan itu di tanggal 6 Agustus. 6 Agustus kalau Benar. tidak salah. Benar. Benar ya. Itu ada BAP-nya tidak? Itu saya tulis tangan. Tulis tangan. Baik. Saya tanyakan kepada saudara, kan saudara tadi sudah disumpah dan diminta untuk memberikan keterangan dan saudara. Siap. Saya tanyakan kepada saudara, pada hari Sabtu tanggal 5 bulan Agustus, saudara pernah di BAP tidak? Hari Sabtu, Bapak. Ya. Tanggal berapa? Ini hari Jumat. Hari Jumat. Ini harinya salah di BAP-nya. Hari Jumat tanggal 5. Tanggal 5. Saya lupa, Bapak, kalau ada BAP atau tidak. Sebelum itu, sebelum saudara di BAP, sebentar saya perlihatkan BAP-nya. Siap. Sebelum saudara di BAP, sebentar saya perlihatkan BAP-nya. Siap. Sebelum saudara di BAP di tanggal 5 itu, apakah saudara membuat surat pernyataan Tanggal 6. di tim sus? Tanggal 6. Saya tidak tanya yang tanggal 6. Tanggal 6 ada dalam berkas kuat ma'ruf. Betul ya. Pernah membuat surat pernyataan di tanggal 5? Pada saat tanggal 5? Iya. Itu masih bohong, Bapak. Masih bohong? Masih bohong. Saudara berbohong? Berbohong. Dalam tekanan tidak waktu itu Tidak berbohong? ada. Tidak dalam tekanan? Tidak. Saudara berbohong apa? Di tanggal Berbohong dengan bahwa nanti saya tulis di tanggal 6, Bapak. Saya nanti jujur itu di tanggal 6. Iya, tanggal 5 yang berbohong itu apa? Saya lupa isinya apa, Bapak. Saudara lupa? Ya, isinya apa? Tanggal 6 ingat? Tanggal 6, ya yang kejadian yang sekarang saya jelaskan, Bapak. Saudara jelaskan. Iya. Saya tanggal 5 membuat surat pernyataan yang tetap yang masih berbohong. Salah, iya, salah ya. Siap. Saya ingatkan saudara. Siap. Pada tanggal 5, saudara di BAP menyampaikan dalam BAP tersebut bahwa saudara tidak menembak. Nanti kami perlihatkan ke Yang Mulia. Siap, Bapak. Ya, yang menembak adalah terdakwa. Siap. Semuanya. Benar tidak? Di tanggal 5? Iya. Iya. Kenapa saudara? Masih bohong, Bapak? Iya, kenapa saudara berbohong? Karena masih bohong aja, Bapak. Iya, bukan. Saya tanya, siapa yang suruh berbohong? Tidak lagi? ada yang suruh. Tidak ada yang suruh. Tidak ada yang suruh. Baik. Pada saat itu saudara dalam tekanan tidak? Tidak ada, Bapak. Tidak dalam tekanan. Tidak. Masih berbohong. Masih berbohong. Masih berbohong. Masih berbohong. Selama Apa? 1 bulan, Bapak, saya berbohong. Saya tanya yang ini bukan skenario. Iya, Saudara masih berbohong masih berbohong. di tanggal 5. Tanggal 5. Tidak ada yang suruh berbohong. Tidak ada yang suruh. Tujuan saudara berbohong untuk apa? Tidak. Tidak ada tujuan, Bapak. Tidak ada tujuan untuk berbohong. Saya tanya, tujuan saudara berbohong seperti apa? Tidak ada tujuan, Bapak. Tahu tidak bahwa dengan kebohongan saudara itu, saudara terdakwa yang mengakui semuanya. Bukan saudara yang mengaku dalam persoalan ini. Saya tulis di tanggal 6, Bapak. Tanggal 6 tidak. Saudara Tanggal 6 ada surat itu, surat pernyataan itu. Tetapi BAP inilah yang akhirnya terdakwa nanti ditanggapi oleh terdakwa yang mulia. Kami ada buktinya. Siap. Akhirnya keterangan saudara yang berbohong ini terdakwa mengakui semuanya. Jadi bukan saudara yang jadi Saya tulis tanggal 6 kolaborator kok, di Pak. sini. Itu nanti kita buktikan. Siap. Saya kembali ke tugas saudara ya. Siap. Saudara saksi. Saudara piket dinas itu berapa hari? Waktu awal-awal seminggu-seminggu, Pak.
Baru habis itu dirubah lagi jadi 10 hari kalau tidak 10 salah. hari. Siap. Setelah 10 hari masuk, 10 hari standby gitu. 10 hari masuk, 10 hari lepas dinas, 10 hari standby. 10 hari standby. Selama saudara bekerja dengan terdakwa ini, pernah tidak terdakwa mengancam saudara menggunakan senjata? Tidak pernah. Tidak pernah. Selama saudara bekerja juga di kediaman terdakwa, Siap. pernah lihat tidak pertengkaran antara terdakwa dengan terdakwa PC? Pada saat bulan Juni itu Bapak. Saya sudah jelaskan juga tadi. Saudara, berdasarkan hasil analisa forensik, pernah diperiksa sama Apsifor? Apsifor yang bagaimana itu Pak? Saya Apsifor, tidak paham juga. psikolog forensik. Psikolog? Forensik, pernah tidak diperiksa? Pernah kalau tidak salah. Pernah ya. Soalnya banyak pemeriksaan. Baik. Ini saya bacakan yang mulia supaya saksi bisa mengingat. Izin Bapak, terkait dengan itu kan keterangan ahli. Ini hasil pemeriksaannya Iya, Pak betul, Jaksa. hasil pemeriksaan. Saya hanya Iya, membacakan. Setelah saya membacakan, Tapi saya jangan itu namanya bertanya. mengarahkan. Saya tidak mengarahkan. Penasihat hukum saudara jaksa penuntut umum, langsung pertanyaannya apa? Kalau majelis menilai bahwa itu tidak perlu ditanyakan saat ini, nanti Baik. akan saya potong. Langsung aja. Apa Ini yang mau ditanya? keterangan tersaksi, bukan hasilnya yang mulia. Bukan. Kita bertanya patokannya adalah BAP. Baik, ini Kalau mengenai dalam psikiater, berkas acara pemeriksaan ada ya. mulia? BAP pemeriksaan. Nanti kita akan menilai sendiri. Silakan, apa yang mau ditanyakan? Ada keterangan saksi yang mulia, saya bacakan ya. Silakan. Saksi menyatakan Yosua paling berbeda sendiri dibandingkan senior ADC lainnya. Siap. Yosua digambarkan sebagai orang yang baik namun temperamen. Ini keterangan saudara. Siap. Menurut saudara Richard, Yosua beberapa kali keluar malam pergi ke tempat hiburan. Betul. Ya, ini Saudara- sudah saya baca. Apa yang mau Lanjut ditanyakan? Pak. Apa yang mau ditanyakan? Saya mau tanyakan yang mulia, apakah terkait yang saksi sampaikan di Apsifor ini benar atau tidak? Cuman itu saja. Itu saja, dijawab aja. Kan saksi ini sudah Benar, jujur Pak. yang mulia. Benar almarhum sering keluar malam. Sama saya juga. Iya benar, itu aja sebenarnya. Oke, lanjut yang Jaksa lain. jangan marah-marah dulu lah. Silakan. Kan marah bos, kita hanya menjelaskan. Ya, sabar. Sudah, jangan ditanggapin. Lanjut. Masalahnya omongannya kurang enak Pak. Dia katakan saya marah-marah di sini. Baik. Yang konsisten ya. Saya mau. Di tanggal izin Bapak. Ini saya mau jelasin. Siap. BAP saudara di tanggal 7 September 2022 halaman angka 13 ya. Siap Bapak. Itu saudara menjelaskan bahwa terdakwa FS ya, Siap. terdakwa FS menembak dinding pakai senjata HS. Dinding di atas TV Bapak. Iya, ini dinding ke atas tangga sama di belakang di TV. Ada tenaga di sini. Ini BAP saudara ini di BAP tambahan tanggal 7 September 2022 halaman 9 angka 13. Tadi keterangan saudara Bisa dibacakan Bapak. Sebentar, jangan dijawab dulu. Apa yang mau ditanyakan langsung saja, saudara. tadi keterangannya yang mulia Ya, dia mengatakan Iya. tadi di keterangannya bahwa pakai melihat senjata Glock. Glock dan FS. Iya. Nah, apa yang mau ditanyakan? Dalam BAP-nya hanya memakai senjata S. Yang mana yang benar? Glock dan HS Bapak. Oke, dijawab. Silakan.
Dalam BAP saudara juga tanggal 5 Agustus ya. Dalam BAP saudara juga tanggal 5 Agustus ya. 2022 halaman 2 angka 59 ya. Ini tidak konsisten lagi dengan BAP. Siap. Saudara menyatakan lagi, saya masuk ke rumah dan naik lift menuju lantai 3. Sampai di lantai 3, sudah melihat Bapak berdiri di dekat lift. Ya. Ini yang 5 Agustus. Ya. BAP konfrontasi angka 7 tertanggal 18 Agustus. Saudara menyatakan, ketika tiba di lantai 3, kemudian keluar lift di lantai, saya melihat Bapak Ferdi Sambo sedang berdiri. Dan bertemu saya saat itu, kondisi Bapak sedang duduk menangis. Lalu Bapak memanggil saya masuk ke dalam dan menyuruh duduk di sofa pada saat saya masuk. Saya melihat Ibu Putri, namun setelah saya duduk di sofa, Ibu Putri ikut duduk di sofa samping. Ikut duduk di sofa samping. Ya. Terus BAP saudara lagi di tanggal tetap di tanggal 7 September itu, saudara menyatakan lagi, akhirnya saya pun masuk ke dalam dan menuju lift naik ke lantai 3. Sesampainya di lantai 3, saya sudah ditunggu FS. Saya diajak ke dalam, disuruh duduk. Di situ ada FS dan PC. Dari ketiga keterangan atau keterangan saudara dalam BAP ini, ya, ini tidak konsisten semua. Saya mau tanya, yang mana yang benar? Jadi begini Bapak, dapat saya jelaskan. Biar Bapak tidak menanyakan lagi tentang BAP ini. Ya harus saya tanyakan. Iya, makanya saya tanya. Saudara penasihat hukum beri kesempatan Baik, ya, saksi untuk menjawab. Ya, saya mau jelaskan bahwa ini harus saya tanyakan karena tidak konsisten yang mulia. Silakan. Baik, begini Bapak. Bapak bayangkan dari tanggal 8 Juli sampai di bulan Agustus itu saya didoktrin terus-menerus oleh klien Bapak tentang skenario. Siapa yang doktrin? Di mana yang doktrin? Bapak, di mana saudara didoktrin? Di Ya, saya mau jelaskan bahwa ini harus saya tanyakan karena tidak konsisten yang mulia. Silakan. Baik, begini Bapak. Bapak bayangkan dari tanggal 8 Juli sampai di bulan Agustus itu saya didoktrin terus-menerus oleh klien Bapak tentang skenario. Siapa yang doktrin? Di mana yang doktrin? Di mana saudara didoktrin? Di lantai 3. Saudara penasihat hukum tidak perlu sampai membentak. Saya mencoba mengingat-ingat kembali kejadian demi kejadian. Bapak kira segampang itu mengingat kembali kejadian ini tidak itu? konsisten. Sudah setelah saudara tidak ada. Izin Bapak, penasihat hukum ini menanya sama saksi. Saya sudah tanyakan ini tidak konsisten. Makanya tanya kita aja, mau jangan tanyakan. menekan kayak gitu dong. Sudah cukup. Penasihat hukum Nanya silakan yang bertanya senang langsung. Saya tanyakan yang mulia. Saya tetap bertanya karena Begini, saksi. silakan bertanya lewat majelis. Biar kami bertanya. Baik ya. Tidak perlu saudara Saya tanya bertanya pada terdakwa. melalui yang mulia majelis hakim nih, bahwa saksi ini tidak konsisten. Beberapa BAP-nya saya catat di sini. Yang tadi belum dijawab ya. Oke. Saya minta dijawab dulu. Silakan. Apa yang mau ditanya? Ini BAP tanggal 15 Agustus 2022 halaman 10 angka 29. 15 Agustus. Kemudian Saksi menyatakan bahwa setelah itu Ibu Putri Chandrawati mengajak kami ke Duren 3 untuk isolasi. Kami naik mobil Lexus LM. Baik. Ini yang mulia. Dalam BAP tanggal 7 September 2022 pada halaman 8 angka 9, saksi menyatakan lagi seperti ini. Saya bertemu dengan saudari Putri Chandrawati di dalam mobil Lexus LM yang terparkir di garasi rumah Saguling. Seingat saya, ada yang menanyakan kepada saudari Putri Chandrawati saat saya sudah berada di dalam mobil, yang kemudian dijawab oleh saudari Putri Chandrawati ke-46. Ini tadi keterangannya juga dalam persidangan. Dalam persidangan. Terus saksi menyatakan terakhir masuk ke dalam mobil tersebut. Nah, ini keterangan mana lagi yang benar? begini. Saudara saksi
Siap, Yang Mulia. Masih ingat yang BAP tersebut? Masih. Oke, bisa saudara jelaskan mana yang paling benar menurut saudara? Yang terakhir, Yang Mulia. Yang terakhir, yang seperti yang saudara jelaskan tadi di persidangan. Betul, Yang Mulia. Oke, ada lagi pertanyaan saudara penasihat hukum? Ada lagi Yang Mulia, karena supaya harus kita jelaskan bahwa Oke, silakan. saksi ini tidak konsisten dalam pemeriksaan. Bahwa berdasarkan BAP saksi tertanggal 5 Agustus 2022 halaman 3, saksi menyatakan bahwa Ferdi Sambo menceritakan skenario setelah terjadinya penembakan. Sedangkan BAP saksi tanggal 7 September 2022 halaman 4, saksi menyatakan bahwa mengenai skenario diceritakan pada saat di lantai 3 kediaman Saguling. Ini yang mana lagi yang benar? Oke, Yang September, Pak. September. Siap. Yang dimana saudara ceritakan tadi di apa skenario saudara di skenario dibuat di lantai 3. Lantai 3. Oke. Yang mana lagi? Nanti dilanjutkan kalau yang mana lagi. Oke, silakan. Saya langsung pertanyaan Yang Mulia. Ini Enggak langsung lewat majelis. saya langsung ke saksi karena ini Lewat sudah majelis tidak. saja. Oh, Sudah. lewat majelis. Sepanjang Baik. saudara masih bertanya dengan emosi, lewat majelis biar kami bertanya. Saudara masih bertanya dengan emosi, lewat majelis biar kami bertanya. Emosi karena mohon maaf ya, Ya, Mulia, karena oke, dipancing silakan. juga kita ini. Saksi menyatakan bahwa tidak menolak perintah terdakwa Ferdi Sambo. Ya. Berulang kali saksi menyatakan takut kepada terdakwa. Ya. Sedangkan saksi Ricky Rizal sudah menolak ya Mulia. Ya. Pertanyaan saya, apa ketakutan itu saudara diperintah dengan ancaman atau Oke. bagaimana? Jadi begini, saudara saksi, Siap, Yang Mulia. dalam keterangan Ricky Rizal Wibowo, dia berani untuk menyatakan menolak. Siap. Sementara saudara mengatakan tidak berani menolak dan melaksanakan perintah. Apa yang melatar belakang itu Saya tidak tahu kalau Ricky Rizal menolak, Yang Mulia. pada saat itu? Pada saat itu. Oke. Sehingga saudara Tidak menolak. tidak menolak. Ada lagi? Ada lagi yang Mulia. Silakan. Saya melalui yang Mulia lagi nih. Ya. Saksi kan pernah ditahan di Makobrimob yang Oke. Mulia. Atau diamankan. Ya. Pada saat diamankan tersebut, apakah pernah saksi disiksa atau ditekan di Makobrimob? Selama saudara tadi, saudara menjelaskan pada saat saya tanya, saudara sempat dipindahkan ke Makobrimob, ditarik dari Saguling ke Makobrimob. Betul, Yang Mulia. Saat itu saya tanya pada saudara, apakah saudara ditahan? Tidak. 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 Saya malah dipanggil tinggal di depan rumah dan Korbrimob, Yang Mulia. Dimes. Siap. Apakah saudara pernah ditekan, dianiaya Tidak atau ada, Yang Mulia. Oke. Pada saat itu saya cuma dipertemukan dengan pendeta, Yang Mulia. Dengan pendeta. Dengan pendeta. Oke, cukup. Ada lagi? Terus kegiatan di Mako pada saat itu apa saja ya Mulia? Apa kegiatan sepanjang saudara belum dilakukan penahanan? Jadi cuma di rumah aja, Yang Mulia. Sampai pada 2 hari 3 hari berikut orang tua saya didatangkan dari Manado, Yang Mulia, dari Brimob juga yang datangkan. Jadi tinggal di rumah dengan orang tua, Yang Mulia. Tinggal di rumah dengan orang tua, sehingga saudara kan tadi mengatakan saudara tidak dilakukan penahanan, saudara tinggal di depan rumah dan Korbrimob. Saudara bebas kemana-mana. Dijaga, Yang Mulia. Dan kemudian orang tua saudara didatangkan dari Manado. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Pada saat itu kan sudah dijelaskan yang Mulia, tidak ditekan, tidak ini, malah didatangkan untuk pendeta dan lain-lain. Pertanyaan saya, pada saat itu saksi sudah menceritakan, kenapa tidak menceritakan yang sebenarnya pada saat itu? Oke. Pada saat itu belum menceritakan, Yang Mulia, karena pada itu masih ada komunikasi antar saya dengan Pak Sambo. Komunikasi bagaimana yang saudara Via maksudkan? telepon, Yang Mulia. Melalui telepon. Telepon yang mana, yang diberikan tadi atau telepon yang lain lagi? Ada, jadi pada saat saya di Brimob, HP saya yang diberikan Pak Sambo ditahan, Yang Mulia. Disita, terus dikasih HP lagi. Kapan saudara terdakwa memberikan HP? Dikasih HP dari Brimob, Oh, dari Brimob. itu untuk
cuma untuk komunikasi antar saya dan orang tua. Oke. Namun karena pada saat itu saya masih tidak tahu mau kemana yang mulia, saya mencoba mencari untuk menghubungi Pak FS yang mulia. Saudara menghubungi saudara terdakwa Jadi masih Ferdi ada Sambo, komunikasi jadi dengan Pak masih ada FS. komunikasi. Silakan. Ada tekanan tidak yang mulia Oke. ke saksi ini pada saat ditelepon? Pada waktu saudara komunikasi dengan Ferdi Sambo sepanjang saudara masih di Makobrimob, apakah masih ada tekanan atau perintah-perintah lain? Cuma disuruh tetap konsisten aja, tetap kuat. Saudara terdakwa tekan-tekan tidak Ferdi ada. Sambo cuma meminta saudara untuk konsisten dari cerita awal mengenai skenario itu. Betul ya mulia. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kan tanggal 5 tadi dia sudah terangkan bahwa dia berbeda keterangannya yang mulia. Sudah berbohong lagi di situ. Tadi kan sudah dijelaskan sama dia baru membuat keterangan tanggal 6. Iya. Bahwa tanggal 5 dia masih mencoba untuk konsisten. Bukan konsisten yang mulia. Masih Berbohong. Bukan konsisten untuk mengikuti arahan dari... Oh itu tidak diarahkan yang Tidak mulia. arahan. Bagaimana? Tapi itu bohong yang mulia dari saya sendiri. Oh, dari dari saksi sendiri. Siap. Oke. Baik. Yang dari sendiri itu supaya dijelaskan yang mulia kepada persidangan ini. Keterangan saksi ini apa pada saat itu? Oke. Coba, kenapa saudara tanggal 5 saudara masih tetap berbohong? Apa alasan saudara masih tetap berbohong dengan Karena masih belum tahu yang mulia. Saya mau ceritakan kayak mana yang mulia. Masih bingung pada saat itu yang mulia. kenapa Dan takut saudara juga. kemudian berubah pada tanggal 6? Jadi pada saat itu saya Coba ceritakan. sudah masih bingung pada saat itu yang mulia. Kenapa Dan takut saudara juga. kemudian berubah pada tanggal 6? Jadi pada saat itu saya Coba ceritakan. sudah di rutan yang mulia. Sudah di Di rutan mana? di Bareskrim yang mulia. Oh, sudah dipindahkan di rutan Bareskrim. Siap. Kemudian Saya sendiri yang mulia di dalam. Hmm. Dan pada saat itu memang lagi stres-stresnya karena saya tidak pernah mengalami kondisi seperti ini juga yang mulia. Nah, jadi tidak ada penasihat hukum yang mendampingi saudara. pada saat itu baru beberapa hari sebelumnya sempat tanda tangan untuk pemutusan dengan Bang Nahot. Oke, kemudian Jadi pada saat itu akan dilaksanakan pemeriksaan di lantai 4. Terus pada saat pemeriksaan itu kan belum ada penasihat hukum. oke. Jadi bingung yang mulia. Saya bingung juga pada saat itu. Ini belum ada PH, baru sudah mau pemeriksaan. Terus karena Brimob ada kebetulan junior saya juga. Yang mulia. Saya sempat tidur di sofa di ruang kanit. Habis itu saya bilang, saya bangun, saya bilang, minta tolong bro ambilkan kertas sama pulpen. Karena belum ada penasihat hukum, jadi mending saya tulis saja kejadian yang sebenarnya. Jadi kalau ketika sudah ada PH, tinggal nanti disalin yang mulia. Keterangan yang saya buat. Itu saja. Siap yang mulia. Keterangan itu sekarang ada di dalam berkas yang saudara tulis tangan dan kita sudah melihatnya. Siap. Cuma berkas tebal nggak bisa kita tunjukkan, ya. Tidak ada. Keterangan itu keterangan yang sesungguhnya Siap. atau yang berbeda setelah saudara mengalami Itu dilema. sudah tanggal 6 itu sudah yang sesungguhnya. Apa alasan saudara kemudian saudara membuat keterangan yang sebenarnya? Karena saya sudah nggak kuat lagi yang mulia. Oke. Cuman itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Tadi sudah belum dijelaskan yang mulia. BAP tanggal 5 keterangannya dia sampaikan itu isinya apa yang berbohong. Oh, oke. Yang Apa yang saudara yang- yang saudara tanyakan isi? Isinya yang Oke. mulia. Bahwa Apa pada isi? saat itu saya bilang saya tidak menembak, melainkan Pak FS yang nembak semua. Melainkan Pak FS yang nembak semua. yang nembak semua. oh, Ferdi Sambo yang menembak semua itu BAP tanggal 5. Siap, Oke. Itu yang menurut saudara berbohong dan salah. siap. Ada lagi? Ada yang mulia. Silakan. Baik. Tadi saksi menjelaskan bahwa saksi 2 kali berdoa. 1 kali di Saguling, ya. 2 kali apa Pak? 2 kali berdoa sebelum ke Duren 3, ya kan? Di Saguling dan di Duren 3. Hanya tadi sudah disampaikan semoga tidak terlaksana. Siap. Kenapa saudara tidak membatalkan atau
menolak pada saat itu agar tidak terjadi penembakan supaya doa saudara dikabulkan. Saya berdoa setelah Bapak, setelah sudah disuruh. Sebelum Setelah. menembak, saya tanya, bukan soal sebelum disuruh. menembak. Iya. Kenapa saudara tidak membatalkan sendiri supaya dikabulkan doa saudara itu? Ya saya tidak berani Bapak. Tidak berani sama siapa? Berarti Bapak maksud saya menolak perintahnya Pak Efes. Iya kan Ricky tadi. Gimana Bapak? Ricky menolak. Saya kan tidak tahu pada saat itu, tadi saya sudah bilang. Baik. Cukup dilanjutkan. Oke, cukup. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Silakan. Kami lanjutkan pemeriksaan ini. Saudara saksi ya, Maaf, saudara penasihat hukum Verdi Sambo atau Putri? Ferdi Sambo Yang Mulia. Verdi Sambo, oke silakan. Putri ke sini Yang Mulia. Baik, kami lanjutkan Yang Mulia. Saudara saksi, Siap. tadi saudara saksi sudah disumpah ya. Untuk Sudah memberikan disumpah. keterangan walaupun saudara saksi dapat rekomendasi JC tapi Langsung keterangannya saja, langsung Sebentar saja dulu, Yang pertanyaan. Mulia. Biar kami sedikit, biar smooth. Jadi saudara saksi, saudara sudah disumpah memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Betul. Tadi saudara saksi sampaikan bahwa ada perubahan BAP tanggal 5, tadi disampaikan bahwa saudara saksi menyampaikan Pak FS menembak semuanya. Iya. Kemudian berubah lagi tanggal 6, perubahannya apa dari itu? Iya, yang sesuai yang saya bilang sekarang ini Bapak. Yang menembak bersama-sama, Iya. Anda dengan saudara FS. Siap. Begitu. Berapa yang ditembak berubah lagi? Ada perubahan lagi nggak soal berapa kali menembak, FS berapa kali, Anda berapa kali? Bisa saudara jelaskan perubahan-perubahan itu? Saya tidak tahu Pak. Saya tidak tahu Pak. Begini saja, apa yang hendak saudara katakan tadi, apakah sudah tetap itu Sudah tetap. atau ada berbeda lagi? Sudah tetap itu. Oke, lanjut. Iya, karena kan ini ada beberapa perbedaan yang mulia. Betul. Karena tanggal 5 dibilang itu bohong, setelahnya ada perubahan lagi, bahwa yang benar adalah yang terakhir. Bagaimana kita memastikan bahwa yang terakhir adalah yang benar? Begini, Itu saudara maksud penasihat saya. hukum, saksi mempunyai hak untuk mempertahankan apa yang Baik. sudah disampaikan. Jadi jangan diulang-ulang lagi. Baik yang mulia. Kami tanyakan pertanyaan kami yang mulia. Apa alasan saudara saksi melakukan perubahan-perubahan itu? Itu ingin kami dengar. Bapak ini mendapat atau apa? Ya, apa? Ini Coba, kan yang- coba dijawab aja. Kenapa saudara Iya. melakukan perubahan-perubahan itu? Sudah. Saya sudah jelaskan juga yang mulia. Dari tanggal 8 Juli itu sampai itu saya mempertahankan dengan kokoh ini tentang skenario sampai depan Bapak Kapolri. Saya tetap ngomong tentang skenario. Oke. Jadi untuk mengingat-ingat kembali itu yang mulia butuh waktu, tidak semata-mata Oke. langsung pada hari ini langsung mengingat Oke, yang mulia. cukup. Ada lagi? Ya, maksud saya begini mulia. Karena tanggal 5 disebut tanggal 5 skenarionya kan tembak menembak. Ya, Pak FS tidak ikut. Tanggal 5 itu tidak skenario lagi karena disebut Pak FS menembak. Anda tidak menembak. Kan bukan begitu skenarionya. Makanya pertanyaan kami, jadi yang mana poin yang sebenarnya? Yang Tadi terakhir sudah saya dijelaskan. Ya, ulang-ulang saudara penasihat hukum. agak Jadi saudara saksi, saudara jawab saja. Kan kita tanya, saudara jawab. Oke, sudah cukup. Apa yang mau ditanyakan lagi penasihat? Kami lanjut ke substansi yang mulia. Saudara saksi ya. Bisa saudara saksi jelaskan latar belakang pendidikan saudara saksi apa terakhir? SMA Bapak. SMA ya. Siap. Kalau sekarang saudara saksi umur berapa sekarang? 24 tahun Bapak. 24 tahun. Siap. Umur 24 tahun, tamatan SMA, setelah itu bergabung dengan kepolisian. Betul ya? Sebelum bergabung dengan Pak Ferdi Sambo, saudara saksi di mana sebelumnya? Di Brimob Bapak. Di Brimob. Siap. Apa tugas saudara saksi di Brimob? Saya sebagai anggota di sana Bapak. Ya, saya paham saudara sebagai anggota. Saya kan tanya tugas saudara apa di sana. Banyak tugas. Saudara jelaskan dong. Harus saya jelaskan Jadi dengan Bapak, rinci. nanya Tugas bos yang Brimob. mulia. aja. Bentar, Slow aja nanya Kalau aja. kalau jaksa mendekat-mendekat. tanya dia lancar jawabnya. Bukan. Tapi kan kita perlu menekan saksi. Saudara jaksa, apa yang mau ditanyakan saudara penasihat hukum? Apa tugasnya ketik jangan Melalui majelis hakim aja.
Apa yang mau Apa tugasnya ketika bekerja atau bergabung di BRIMOB? Itu saya sudah Oke, jelas. coba saudara tunjukkan, jelaskan Iya. tugas sehari-hari saudara sebelum saudara bergabung menjadi ajudan. Tugas banyak. Banyak sekali tugas. Silahkan, anggota BRIMOB sebutkan itu, aja yang satu mulia. persatu yang saudara Baik masih bisa ingat. penugasan di pengejaran terorisme di Papua, di Poso, baru untuk SAR juga, untuk PAM juga, untuk pengamanan pilkada, pengamanan demo dan lain-lain. Oke, Banyak sekali cukup. tugas BRIMOB itu yang mulia. Fungsi Anda melakukan pengamanan di dalam pasukan ya? Iya. Betul ya? Itu Iya. salah satunya. Baik. Ketika saudara bergabung dengan Ferdi Sambo, Pak Ferdi Sambo ya, bergabung tadi disebutkan sebagai driver, Betul. betul ya? Selain sebagai driver, ada tugas lain diberikan kepada saudara? Oh, jadi kami yang ikut Bapak ini walaupun statusnya sebagai driver bukan semata juga sebagai, jadi tetap harus mengetahui apa tugas dan tanggung jawab sebagai ajudan juga. Karena kami juga ada kalanya kami disuruh untuk standby di kediaman Bangka, di kediaman Saguling untuk menjalankan tugas-tugas sebagai ajudan juga. Jadi untuk kan driver ada kami bertiga. Jadi kami bertiga juga merangkap juga untuk sebagai ajudan. Tugas, kalau disampaikan tugas sebagai ajudan maksudnya pengamanan gitu ya? Iya, pengamanan untuk baik dari Bapak Efes, Ibu dan keluarga, Maupun- rumah dan harta semua kami amankan. Termasuk keluarga ya? Iya, termasuk Iya. keluarga. Baik. Kami lanjut. Pada tanggal kejadian di Magelang, saudara sampai di Magelang itu tanggal berapa sih? Tanggal 2, Bapak. Tanggal 2 ya? Siap. Tanggal 2 yang kemudian saudara pergi ke sekolah Taruna. Betul. Bersama siapa waktu itu pergi? Tanggal berapa ini, Bapak? Yang ketika Anda pergi dan ditelepon untuk kembali. Oh, itu tanggal 7. Tanggal 7 ya? Tanggal 7. Tanggal 7. Kemudian Anda dihubungi oleh Bu Putri Ibu Putri untuk kembali ke rumah. Kembali ke rumah. Waktu menelpon Bu Putri dalam keadaan Menangis. menangis ya? Ya, betul. Berapa telepon itu? Gak lama, Pak. Iya, saya tanya berapa lama? 1 menit, 2 menit, 3 Saya nggak menit. bisa pastikan dong berapa menit teleponnya. Nggak lama, ini cuma 1 kalimat selesai kok Ibu Putri telepon. Apa yang disampaikan waktu itu? Ibu Putri telepon, saya kaget kan karena Ibu Putri sebelum-sebelumnya jarang untuk menelpon saya. Saya angkat, saya bilang ke Bang Riki dulu, Bang ini Ibu telepon saya angkat. Siapa perintah Ibu? Ibu bilang, kamu di mana Dek? Kamu di mana? Mana Riki? Balik sekarang Dek, tolong Ibu. Saya baru mau jawab, siap Ibu aja udah dimatiin handphonenya. Oke. Dimatiin. Jadi setelah telepon itu selesai, Anda langsung kembali Iya, ke langsung rumah bersama Ricky ya? Iya. Bersama Ricky. Pada saat di rumah kemudian ada pembicaraan Ricky ya, yang kemudian pergi mengamankan senjata Joshua. Kurang lebih singkat ceritanya begitu ya? Iya, betul. Saya tidak tahu kalau Riki ada pembicaraan atau apa, saya kan tidak lihat Bapak. Bapak tanya ke Riki aja. Tadi kan saudara kan ada di situ. Iya, saya Ini di kan situ. ada di situ peristiwanya kan saudara Tapi kan? saya tadi Bapak bilang kan singkat ceritanya ada pembicaraan Riki. Saya nggak melihat Riki ada pembicaraan Iya, Bapak. sampaikan saja. Saya tidak melihat Ricky ada Iya, pembicaraan. sudah saya sampaikan barusan. Iya, Iya. Anda jangan, yang mulia, kami mohon agar diingatkan kepada saksi, kami tanya supaya dijawab sesuai dengan Oke, pertanyaan begini kami. saja. Yang Kalau mulia. memang saudara merasa kesulitan, silahkan tanya lewat majelis. Apa yang mau ditanyakan? Masalahnya begini yang mulia, kalau jaksa tanya lancar sekali. Iya, makanya Saya nggak melihat Riki ada pembicaraan Iya, Bapak. sampaikan saja. Saya tidak melihat Ricky ada Iya, pembicaraan. sudah saya sampaikan barusan. Iya, Iya. Anda jangan, yang mulia, kami mohon agar diingatkan kepada saksi, kami tanya supaya dijawab sesuai dengan oke, pertanyaan begini kami. saja. yang Kalau mulia. memang saudara merasa kesulitan, silahkan tanya lewat majelis. Apa yang mau ditanyakan? Masalahnya begini yang mulia, kalau jaksa tanya lancar sekali. Iya, Kalau makanya kita kan sekarang tanya- coba tanyakan pada majelis. Biar kami yang ganti bertanya. Silakan. Jangan bawa nama jaksa ya, tanya aja sendiri. Bentar, lalu kita majelis begini ya, kepada penasihat hukum ya, Baik, yang mulia. Baik. ini terdakwa saksi tidak berbohong. Jadi apa yang dia kemukakan di sidang itulah yang sudah, yang berhak bohong itu nanti setelah dia jadi terdakwa.
Di sini dia saksi. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, kalau sudah begini situasinya, silakan melalui Pak Hakim aja. Apa mau ditanya? Iya, Yang Mulia. Akan kami tanyakan. Iya, silakan. Iya, melalui Pak Hakim aja. Terima kasih, Yang Mulia, Iya. sudah mengingat. Karena suasananya sudah objektif lagi menurut majelis hakim ini. Kami biasa saja menyampaikan pertanyaan, Yang Mulia. Kami yang menilai, Pak. Baik, Yang Mulia. Tapi Silakan. izinkan kami bisa bertanya langsung supaya Enggak, melalui Pak Hakim aja, enggak apa-apa. Kami capek, enggak apa-apa. kami lanjut ya. Saudara saksi, tadi saudara menjelaskan bahwa saudara Ricky sempat mencari di mana senjata korban Joshua. Apakah pada saat mencari senjata itu saudara saksi juga ikut? Tadi sudah diterangkan bahwa saudara Ricky mencari senjata punya Joshua. Termasuk pan di lantai 2 bersama-sama dengan Ricky. Saya tidak, Bang Riki yang bawa ke atas. Hanya Ricky yang membawa ke atas. Baik, kami lanjutkan Yang Mulia. Pada saat setelah kejadian peristiwa tanggal 7, kemudian tanggal 8 kembali ke Jakarta pagi. Ya. Tadi saudara sampaikan bahwa KM Kuat Ma'ruf kemudian disiapkan 2 mobil, Kuat Ma'ruf menyetir salah satu mobil ya, betul ya? Betul. Kemudian terjadi pergantian antara Kuat Ma'ruf dengan saudara. Betul. Apakah pergantian ini sebelumnya sudah diinformasikan? Tidak. Jadi karena pada saat itu kebetulan Bang Riki mau berhenti untuk buang air kecil di rest area. Nah setelah mereka buang air kecil, saya juga buang air kecil. Saya balik, Om Kuat bilang Om Kuat mengantuk. Makanya lah saya memutuskan untuk saya yang bawa mobil dari rest area tersebut sampai di Jakarta. Jadi tidak ada sebelumnya ya? Memang pada perjalanan itulah kemudian disepakati Iya, karena memang. mau ke toilet. Karena Om Baik. Kuat mengantuk. Baik, setelah sampai di Jakarta, di Saguling, kemudian tadi dijelaskan Ibu PC langsung naik ke atas ya, ke lantai 3 dengan saudara KM, dengan saudara juga ikut. Iya, tadi sudah saya jelaskan juga. Enggak, apa yang mau ditanyakan? Jangan diulang. Apa yang sudah ditanyakan tadi jangan diulang lagi. Apa yang mau ditanyakan sekarang? Begini Yang Mulia, kami mau masuk pertemuan di lantai 3 Saguling itu, karena ini ada soal skenario. Ya, langsung saja. Apa yang mau saudara tanyakan? Baik Yang Mulia, kami lanjutkan. Setelah mereka naik, kemudian ketemu dengan Pak Ferdi Sambo ya. Ketemu dengan Pak Ferdi Sambo. Mereka ini siapa, Pak? Saya tadi mau sebut. Makanya kan gini loh, ada beberapa yang dijelaskan. Tadi saudara menyimak pertanyaan saya dan dijawab oleh saksi. Yang pertama naik adalah saudara Putri dan saudara Kuat. Paham Yang Mulia. Nah, sekarang apa yang bertanya saudara? Baik, ini saya sampaikan. Oke, silakan. pertanyaan saya. Makanya dimaksud mereka siapa? Bu Putri dan Pak Sambo tadi saudara sampaikan dalam cerita ada di dalam ruangan di Saguling. Mereka itu Pak FS dengan Bu Putri. Oke. Kemudian sebelumnya Ricky diminta untuk ke atas, kemudian tidak jadi turun, kemudian Anda diminta ke atas oleh Ricky. Pada saat ke atas, pembicaraan pada saat itu kepada saudara, soal ini kita ikut jalan cerita saudara ya, Iya. jalan cerita saudara. Siap. Anda diminta untuk menembak ya, Siap. mati. Mana duluan disampaikan? Tembak dulu, baru diceritakan bagaimana cara untuk melakukan itu lewat skenario, atau skenarionya dulu diceritakan, baru di bagian akhir disampaikan. Tadi sudah saya jelaskan juga, disuruh untuk nembak dulu, baru diceritakan skenario terakhirnya secara berulang-ulang. Setelah diceritakan tentang skenario, baru ditanya amunisi, suruh tambah amunisi, habis suruh tambah amunisi diminta senjatanya almarhum. Sudah saya jelaskan tadi Bapak. Baik. Dengar selengkapnya soal cerita skenario yang disampaikan Pak FS itu, Tadi sudah saya sampaikan. apa jalan cerita, dialog pembicaranya apa soal cerita itu? Kalau disuruh ngomongin dialog tidak akan cerita. Tidak mungkin semuanya akan hafal. Peristiwa itu tanggal 8 Juli.
Tadi Begini. apa yang makanya kan saudara tadi kalau menyimak pertanyaan saya Begini kan yang pesan mulia. dari awal. Apa yang sudah ditanyakan jangan diulang supaya persidangan ini efektif. Begini yang Saudara mulia. penasihat hukum. Baik yang mulia, begini yang mulia, saya minta izin, karena ini terhubung dengan yang disampaikan pertanyaan oleh salah satu majelis juga. Apakah skenario itu memang sangat detail, sehingga bisa fit dengan keadaan di tangan Oke, itu. ceritakan satu kali lagi. Itu maksud saya. Jadi begini Bapak, di skenario memang waktu lantai 3 Pak Efes cuma menyampaikan tentang ada pelecehan di lantai di 46, baru habis itu ibu teriak, saya dengar, saya merespon, habis itu terjadi baku tembak antara saya dan Joshua tembak duluan. Nah, tapi kenyataannya kan pada saat di 46 itu tidak sesuai dengan itu yang mulia. Oke. Jadi diceritakan dalam skenario Pak FS sebenarnya tidak ikut tembak gitu maksud saudara, tetapi dalam tanggal 8 ketika di Duren 3 dia ikut menembak begitu. Betul. Artinya berbeda dengan skenario. Berbeda dengan skenario, kejadiannya kan memang berbeda dengan skenario. Bukan, saya ini kan tanya kepada saksi. Siap. Makanya tadi saya tanya, jalan cerita yang disampaikan pada saat di seguling Anda berdua yang menurut Anda ada Bu Putri juga, penjelasan soal rencana mengeksekusinya itu bagaimana gitu. Tadi sudah saya jelaskan. Iya, sebentar. Makanya kemudian saya tanya, kan jalan ceritanya bahwa Anda tadi sama ini di keterangan, kamu saja tembak. Karena kalau saya yang tembak. siapa yang mengamankan, kan begitu kira-kira Betul. dialognya, betul. Ketika tanggal pergi ke Duren 3, tadi saudara sampaikan Anda melihat Pak FS ikut menembak. Siap. Artinya di luar skenario yang tadi dibicarakan. Di luar skenario. Bagaimana itu? Enggak. Anda nggak ingatkan, Anda nggak bilang sama sebentar yang mulia. Jadi- Tolonglah, saling menghargailah. Saudara penasihat hukum, pertanyaan saudara begini, kalau saudara bertanya, saudara maksud kenapa saksi ini tidak bertanya kepada terdakwa Ferdi Sambo, kenapa berubah skenario? Nah, terus apa yang mau saudara Karena tanya? kan jalan ceritanya tadi sudah disampaikan di saguling itu yang mulia. Betul. Ketika dalam proses itu, eksekusi di Duren 3, ternyata ikut mengambil dan seterusnya, beda dengan skenario. Anda reaksinya apa? Itu yang saya tanya yang mulia. Saudara apa? Ya pada saat itu begitu-begitu aja Bapak. Tidak ada sudah terjadi kayak gitu. Oke. Masa Lanjut. tanyakan ke Baik. Pak Efes lagi. Baik, baik. Pada saat di saguling, ada disebutkan juga soal cerita itu ya, nanti di Duren 3 itu, siapa yang akan berperan nanti. Maksudnya nanti Kuat Maruf panggil ini, Tidak ada Bapak. Nggak ada ya? Tidak ada menyebutkan nama orang lain. nggak ada ya, termasuk Selain almarhum ya. Selain almarhum kan almarhum disebutkan namanya. Kalau untuk yang lain daripada itu tidak disebutkan. peran lain-lain tidak disebutkan. Baik. Termasuk yang disampaikan oleh anggota majelis tadi, ruang mana yang mau dipakai untuk Iya. eksekusi juga tidak ada disebutkan ya. Tidak ada. Kalau soal waktunya disebut nggak? Tidak disampaikan. Tidak ada disampaikan ya. Kapan kita mau ke sana? Jam berapa nanti kita mau eksekusinya tidak ada disampaikan ya. Baik. Sampaikan. Cuma dibilang kan itu waktu saya mau berdiri kan Pak Efes sempat bilang, "Dek, kalau ada yang nanya bilang aja mau isolasi." Nah setelah saya habis berdoa di toilet, keluar dari toilet, Agus bilang ke saya, "Om, ibu udah turun." Ketika yang masuk mobil, ibu yang menyampaikan mau ke 46. Ya. Itu ya Iya. Bapak. ceritanya. Baik. Kemudian saudara di Duren 3, tadi saudara sampaikan keterangan bahwa Pak FS ikut setelah Anda menembak begitu, ada perintah tembak gitu ya, kalau cerita saudara ya. Kemudian saudara tembak 2-3 kali, kemudian Pak FS depan menembak. Siap. Dia menggunakan senjata Glock, Betul Bapak. betul ya? Sedang ke RTV, Glocknya kemudian ditembakkan juga ke tangga, kemudian ke dinding atas TV menggunakan HS. Siap. Pada saat saudara melihat saat itu, ada berapa senjata di pinggang Pak
FS? Saya nggak melihat di pinggang Bapak. Nggak ada ya? Nggak ada senjata ya? Saya bukan bilang tidak ada, saya tidak melihat. Iya, tidak melihat Pak FS di pinggangnya. Iya, saya tidak melihat. Tidak sempat melihat, mungkin dilihatnya begitu. Karena tidak melihat itu bukan berarti tidak melihat sama sekali. Iya, gitu. yang mulia. Dia tidak perhatikan. Iya. Tadi sudah saya tanya berulang-ulang. Iya, iya. Saudara mengulang terus apa yang mau sudah ditanyakan gitu loh. Sekarang gini saja. Kami ada pertanyaan lanjutannya yang mulia. Silahkan lanjutkan Berkaitan- langsung saja karena saudara mengulang terus gitu loh. Karena kalau tidak saya tidak bisa masuk ke situ yang mulia. Oke, apa yang mau saudara tanyakan? Ada dua senjata yang tadi sudah sampaikan, Glock dan HS. Pada saat dilakukan penembakan, apakah Pak FS pada saat itu menggenggam dua senjata sekaligus atau satu? Satu. Kalau satu senjata yang dipegang ketika memegang Glock, bagaimana pergantian dari Glock kepada HS waktu menembakkan ke dinding atas TV itu? Ya, tanya Bapak F. Ya. Enggak, kan saya tanya ke saudara. Kalau Saudara tahu tidak cara perpindahan? Bilang Anda tidak jawab tahu, begini. sampaikan tidak tahu. Saya tidak tahu, tidak melihat pas ganti. Nanti pas Bapak sudah balik arah ke arah tembok, kokang senjata itu sudah HS Bapak. Yang mulia, saya lihat. saudara kan dekat itu jaraknya. Iya. Tapi kan Bapak tuh jongkok. Jadi nggak, kalaupun di sebelah kanan Bapak lihat untuk pergantian senjata di mananya. Saya nanti melihat pada saat beliau balik arah ke atas TV. Oke. Setelah diganti HS, Siap. ya kan? Seban Glock itu. Saudara nggak lihat ditaruh di mana Glocknya? Enggak lihat. Cuma saya lihat dan mendengar kokang pada saat di kokang. Terus kemudian apa yang saudara lihat dalam menembakkan HS itu ke dinding di tadi ya jalan cerita Ya, tadi sudah saya diberikan jelaskan tadi. sebentar dulu saya belum selesai. Iya. Jadi dikenakan ke tangan Joshua kemudian dilakukan penembakan dan seterusnya gitu ya. Siap. Jalan cerita. Sekarang kemudian ada cerita menutup mata. Saat rekonstruksi juga jelas itu tidak menutup mata. Apa tujuan kemudian mengubah cerita tersebut dengan menutup mata? Ya, saya sudah sampaikan seperti itu, Ibu. Tujuannya? Oh, kok tanya tujuan Ibu? Ya, karena perubahan BAP pasti ada tujuannya. Ah, Di itu- sini di tanggal kan 15 keterangan bulan saya, 8 Ibu. dan tanggal 7 bulan 9 itu cerita dengan jelas di BAP 15 itu halaman 11. Kemudian di BAP tanggal 7 bulan September itu di halaman 5. Itu tidak ada cerita tutup mata. Ya, saya sudah sampaikan seperti ini, Bu. Ya. Alasan perubahan tersebut apa? Atau apakah ada yang mengajari saudara untuk hal tersebut? Kok ada yang mengajari, Bu? Karena perbedaan antara membuka mata dan menutup mata untuk menembak seseorang itu sangat berbeda. Ya. Terus gimana, Ibu, maksudnya? Ya, saya masih bertanya. Soal alasan. Ya, Saya sudah seperti itu, Ibu. Sudah seperti yang saya sampaikan. saksi tidak menjawab. Saksi menolak untuk ditanyai oleh Iya. penasihat hukum. Saya menolak untuk menjawab. Oke, mohon dicatat. Terima kasih. Saudara saksi mengatakan baru di sidang hari ini bahwa penembakan di dinding itu menggunakan 2 pistol yang berbeda, sementara di BAP yang lain itu menggunakan HS. Di BAP yang mana, Ibu? Saya hanya mendapat BAP tanggal 15 Agustus dan tanggal 7 September itu yang saudara bilang BAP yang benar. Kalau ada BAP yang lain kami tidak menerima kecuali yang tanggal 5. Yang saudara bilang masih bohong. Ya, Ya. terus gimana, Bu? Di 2 BAP tersebut, saudara menyebutkan itu menembak dinding dengan HS. Di sidang hari ini kami mendapatkan keterangan baru lagi dari saudara bahwa menembak dinding ke arah atas tangga itu dengan Glock dan ke kiri itu dengan HS. Ada, Bu, dengan Oke, Glock. sebentar. Seingat saya. Pertanyaannya, Pertanyaannya, saudara mau tetap di apa yang saudara terangkan atau yang sesuai BAP? Apa yang saya terangkan, Yang Mulia? diterangkan di sidang hari ini. Siap. Mohon itu juga dicatat Yang Mulia. Kemudian
nanti juga mohon dicocokkan dengan CCTV ketika Bapak FS turun dari mobil dan jelas sekali hanya memegang satu senjata. Oh, kelihatan dari CCTV senjata? Kelihatan. Oh. Nanti kita lihat. Sudah. Nah. Oh, saya mau bertanya satu hal lagi, apakah saudara selama bekerja di keluarga Bapak Ferdi Sambo pernah terkena COVID? Pernah COVID? Ya, pernah positif. Saya pernah positif. Anda mulai bekerja bulan Desember, kemudian kena positif COVID bulan apa? Sekitar bulan April atau April kalau tidak salah ya, Ibu. Di mana saudara isoman? Di Jakarta Barat atau di Cikias, saya lupa. Intinya saya disuruh balik pada saat itu. Disuruh Karena balik kemana? saya yang pertama kena COVID saya. Jadi Bapak FS pada saat itu bilang, "Dek, kamu mau isolasi di rumah sakit atau di mana?" Saya bilang, "Siap, perintah, Bapak." Apa yang mau ditanyakan langsung dulu supaya tidak terjebak? Apa yang mau saudara tanyakan? Saya bertanya nanti belakangan saja karena baru coba apa yang itu? Coba dijelaskan dulu apa yang mau, jangan bertanya dicabutnya kapan? Loh, ini belum, saudara silakan selesaikan pertanyaan dulu, saudara dulu, baru nanti dijelaskan sama saksi. Kami baru memeriksa saksi ini pada sidang hari ini, dan saya belum pernah mendengar keterangan itu dicabut. Di bulan September kalau tidak salah Ibu, coba Ibu cek lagi. Di BAP bulan Begini, September juga saudara tetap ya. penasihat hukum. Coba tadi Ibu sudah baca saya- di September. Apa yang disampaikan oleh saksi di persidangan, itulah yang kita pegang, bukan Oke. ada di dalam BAP. Yang Ya. mulia, yang satu pertama kami baru mengetahui kalau keterangan itu dicabut karena di bulan September juga sama. Hal yang mau saya tanyakan karena kami baru mendengar hari ini yang mulia, saksi mengatakan bahwa tanggal 8 Ibu PC segar-segar saja dan sehat-sehat saja. Keterangan di dalam BAP bukan hanya satu itu yang mau saya tanyakan. Tapi di BAP tanggal 7 September 15, bahkan tanggal 8, Richard melihat ibu turun tangga dengan dipapah oleh Susi. Tapi di dalam sidang hari ini, Richard menyatakan ibu PC sehat-sehat, segar-segar saja. Yang saya mau tanyakan, keterangan saudara mana yang benar? Jadi Ibu tadi memperhatikan dan mendengar, tadi saya bilang bahwa pada saat keluar dari rumah itu Ibu dipegang sama Susi. Betul dipegang sama Susi. Tidak Tadi ada yang mulia. ada tadi Anda pada saat lupa dengan ketidakkonsistenan saudara sendiri. ada Ibu, cuma ditanya sama jaksa lagi. Pada saat itu Ibu lihat bagaimana? Saya bilang iya biasa-biasa aja. Memang dipapa sama Ibu, tapi Ibu biasa-biasa aja. Aduh. Sampai saat ini, apakah saudara sudah mendapatkan keputusan atau penetapan posisi justice kolaborator? Saya tidak tahu. Coba ditanyakan ke pihak saya saja, Bapak. Enggak, saya ingin tanya ke saudara, karena pihak saudara kan tidak jadi saksi di sini. Iya. Saya ingin tanya ke saudara, apakah sampai saat ini saudara pernah menerima atau diberitahu bahwa ada penetapan LPSK atau keputusan LPSK bahwa saudara menjadi GC? Oh, saya Tahu atau tidak? Jawabannya. Tidak tahu. Oke, tidak tahu ya. Nah, ada salah satu prosedur di LPSK terkait dengan GC, dan itu juga sebenarnya disampaikan kuasa hukum saudara bahwa ada perjanjian antara pihak yang mengajukan diri sebagai justice kolaborator dengan LPSK. Apakah saudara mengetahui tentang perjanjian tersebut? Mengetahui. Mengetahui isi perjanjian yang saudara ketahui. Kalau isinya saya lupa, Bapak. Masih ingat poinnya saja? Lupa, Masih yang lupa, oke. betul, lupa. Ya. Saya bantu mungkin ya, apakah ada isi poin perjanjian justice kolaborator tersebut bahwa saudara akan berkata yang sebenar-benarnya? Berkata jujur, apakah ada atau tidak? Saya lupa, nanti saya pastikan lagi. Saya tidak mau juga Bu, bilang iya tapi tidak ada, tidak, tapi ada, saya lupa memang. Apakah ada saudara
menyampaikan juga atau mengetahui di perjanjian tersebut bahwa sebagai saksi saudara harus menyampaikan keterangan secara konsisten di seluruh proses Tadi pemeriksaan. sudah bilang lupa. Aduh, ibu ini kemana sih? Oke, silakan. Stop. Selanjutnya yang mulia, saya mau tanya satu lagi. Keterangan saudara kepada Apsifor yang ditunjuk oleh Barreskrim menyatakan Richard juga tidak suka dengan Yosua yang memberikan motor operasional ADC ke Reza sehingga di kediaman tidak ada motor untuk dipakai ADC. Ya betul. Memang saya tidak setuju juga dengan itu keputusan, karena menurut saya itu keputusan sepihak dari almarhum. Karena itu kan motor operasional tapi dipakai oleh adiknya, sehingga kita yang di kediaman tidak mempunyai motor operasional, Ibu. Oke. Cukup? Terima kasih atas Oke, penjelasannya. silakan ganti penasihat hukum pertanyaan. Silakan. Terima kasih Yang Mulia, Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati. Saudara saksi, Iya Bapak. saudara saksi mengajukan diri sebagai justice kolaborator, benar ya? Benar Bapak. Kapan pengajuan itu saudara saksi lakukan? Jadi pengajuan itu pertama waktu masih di Saguling Bapak. Kalau tidak salah itu saya dan Ibu PC. Sorry, saya pastikan ya, berarti saudara mengajukan diri sebagai justice kolaborator ke LPSK pada saat masih di Saguling bersama Bu Putri. Apakah benar seperti itu? Iya benar. Itu sampai LPSK datang ke Saguling juga pada saat itu. Pada saat itu saya baru tahu juga LPSK. Saudara harus menyampaikan keterangan secara konsisten di seluruh proses Tadi pemeriksaan. sudah bilang lupa. Sebentar, sudah. Tadi sudah dibilang oleh saksi bahwa dia lupa. Yang Mulia, itulah fungsinya saya membantu saksi ingatkan. Kalau memang tidak ingat nggak apa-apa. Saya sampaikan dia lupa. Nggak, saya mau pertanyaan Yang Mulia. Oke, Yang Mulia, apakah dalam perjanjian tersebut saudara saksi pernah mengingat bahwa ada kewajiban pemohon justice kolaborator untuk bicara konsisten di semua tingkat pemeriksaan? Saya bilang saya lupa Pak. Oke, saudara lupa ya. Ya. Nah, saya ingin masuk pada proses sedikit Yang Mulia Silakan. terkait dengan pemeriksaan psikologi forensik. Belum pernah ditanyakan sebelumnya. Apakah benar saudara saksi pernah diperiksa oleh psikolog forensik pada tanggal 16 Agustus dan 19 Agustus? Kalau untuk tanggal-tanggalnya saya nggak tahu Bapak. Oke. Tapi pernah, karena banyak sekali pemeriksaan. Pada saat pemeriksaan di PSIFOR tersebut, di psikologi forensik tersebut, apakah ada tekanan? Izin majelis itu nanti ahli majelis. Silakan. Sebentar, langsung saja. Langsung ditanyakan apa yang mau ditanyakan. Apakah pada saat pemeriksaan tersebut ada tekanan? Tidak ada. Apakah saudara pada saat itu memberikan keterangan secara bebas? Dia bebas. Apakah saudara membenarkan seluruh keterangan yang saudara sampaikan kepada psikolog forensik? Iya. Oke. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, Yang Mulia. Saudara saksi, berikutnya Yang Mulia. Saudara saksi, terkait dengan peristiwa di Magelang. Iya Pak. Nah, peristiwa di Magelang tadi saudara saksi mengatakan saudara ditelepon oleh Bu Putri dan saudara mendengar Bu Putri menangis dan dalam keadaan tertekan. Benar ya? Kemudian Kemudian saya bilang dalam keadaan tertekan Bapak. Saya cuma bilang Ibu Putri menelpon dalam keadaan menangis. Jangan tambahkan tertekan. ya, Pak. berarti dalam keadaan menangis sehingga saudara bersama Riki langsung kembali ke rumah Magelang seperti itu. Iya betul. Benar ya? Betul. Dan saudara saksi kemudian juga mencari informasi pada Susi dan pada Joshua. Iya. Apakah saudara saksi ketika mencari informasi tersebut mendapatkan jawaban tentang situasi yang terjadi? Saya dapat jawaban cuma dari almarhum. Katanya kuat marah-marah. Tapi Oke. saya nggak tahu ada kejadian apa. Oke, yang saudara ketahui berarti kuat marah-marah dan Iya. saudara tidak mengetahui kejadiannya. Iya. Nah,
saya ingin tanya, ketika saudara berkomunikasi atau bertanya dengan Kuat, Susi, apakah ada pada saat itu arah pembicaraan rencana untuk menghabisi korban Joshua? Tidak ada. Tidak ada ya? Iya, tidak ada. Saya ingin tanya berikutnya, apakah saudara saksi pada saat itu pernah diberikan arahan atau disampaikan oleh Bu Putri atau Pak Ferdi Sambo rencana menghabisi Joshua pada saat di Magelang tersebut? Tidak ada, Bapak. Berarti ya. Nah, saya ingin masuk pada peristiwa di lantai 3 Saguling. Siap, Bapak. Tadi saudara saksi mengatakan bahwa saudara membawa senjata stay itu ke atas ya? Betul, Bapak. Betul. Nah, saya ingin pastikan saja, senjata stayer itu adalah senjata operasional yang memang ada di mobil. Iya, setahu saya begitu. Oke. Apakah senjata stayer itu adalah senjata Joshua? Bukan, Bapak. Bukan ya. Oke, terima kasih. Nah, kemudian Anda masuk ke ruang tamu di lantai 3 rumah Saguling. Siap. Ini izin yang mulia saya tanyakan karena ada kewajiban justice kolaborator asisten di semua tingkat pemeriksaan. Oke, apa yang sudah jangan diulang lagi supaya tidak supaya waktunya lebih efisien. Keterangan yang benar, keterangan saudara berbeda-beda ini. Awalnya saudara bilang pada saat di dalam Bu PC sudah ada di ruang tamu. Kemudian saudara ubah lagi. Nah, kami ingin memastikan saja yang benar menurut saudara Bu PC itu hadir di lantai 3 itu kapan? Sementara ngobrol Bapak, Ibu PC masuk duduk. Saya sudah jelaskan juga. Gimana? Sementara sedang mengobrol dengan saudara Ferdi Sambo, saudara Putri Chandrawati masuk. Terima kasih bantuannya yang mulia. Ya. Terkait dengan pengambilan senjata HS, tadi saudara bilang saudara mengambil senjata HS. Apakah ada saksi lain yang melihat saudara mengambil senjata HS tersebut sebuah mobil? Tidak ada, Bapak. Tidak Saya ada ya? sendiri. Ya. Berarti hanya saudara yang mengetahui Iya, saya pengambilan sendiri. tersebut. Oke. Betul. Ini saya ingin tanya soal penembakan di Duren 3. Ini terkait inkonsistensi yang mulia, mohon dicatat. Ada keterangan yang disampaikan tadi, Pak FS menembak ke Dindi menggunakan Glock, padahal 2 BAP berbeda. Nah, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya soal FS membawa Bu Putri di Duren 3. Yang mulia, izinkan, sebenarnya kami mau mengajukan pemeriksaan setempat agar kita semua mengetahui bagaimana sebenarnya situasi di Duren 3. Tapi dalam pemeriksaan kali ini izinkan kami ingin memperlihatkan bagan ini, bagan rumah di Duren 3 pada saudara saksi untuk memastikan sebenarnya Bu Putri itu ke tangga atau tidak. Coba lihat saudara jaksa penuntut. Atau kalau silakan. ada ditayang Tidak terlalu lama. Silakan. Apa yang mau ditanyakan? Silakan saudara maju ke depan. Saudara saja. Sudah. Apa yang mau disampaikan? Sudah. Terima kasih yang mulia. Tadi saudara sebut Romer. Nah, Romer bilang, Romer sempat bertanya pada saudara dan saudara jawab refleks bang. Siap. Apa yang saudara maksud dengan refleks tersebut? Jadi pada saat itu Bapak, saya kan dalam kondisi tertekan Bapak. Saya juga tidak tahu sampai saya bisa ngomong refleks itu keluar begitu saja Bapak. Jadi saudara nembak itu refleks atau memang sudah dipersiapkan sebelumnya? Saya kan bilang itu ke Bang Romer Bapak. Enggak, saya tanya, saudara nembak itu sebenarnya betul-betul refleks atau saudara sudah mempersiapkan situasi itu sebelumnya? Kan sudah disiapkan disampaikan dari Saguling Pak. Oke, berarti tidak benar refleks ya menurut saudara. Nah, saya ingin masuk ke foto bukti baru yang diajukan yang mulia. Kami ingin membandingkan foto bukti ini dengan foto pada saat rekonstruksi. Saudara saksi tadi mengatakan
Kalau di foto bukti tersebut, posisi saudara adalah persis di sebelah Pak Ferdi Sambo. Betul. Betul. Foto yang tadi. Ya. Ya. Mohon berkenan dilihat untuk dibandingkan yang mulia. Kakinya itu. Nanti lihat jelas aja Pak. Maju ke depan. Ayo bisa. kita maju ke depan saja. Yang Ini tadi untuk memastikan begini, saja yang mulia. Ya, Pak. Sudah dilingkarin. Ini saudara foto dari lokasi duduk saudara. Betul. Ini kaki, Bapak Ferdi Sambo. kok nggak kelihatan kaki di sini? Ini Ini saudara foto pakai kamera apa? Redmi kalau tidak salah. Redmi. Nanti, Siap. di handphonenya sudah masih ada foto. Masih ada Bapak. Di sebelah sini posisi Bu Putri. Nah tadi saudara sampaikan bahwa ada amplop. Amplop itu diletakkan di mana sebenarnya? Meja masih panjang Bapak. Saudara kan di sebelah sini, Iya. kemudian Pak Ferdi Sambo di sebelah sini. Betul. Di sini kan tidak terlihat sama sekali ada tanda-tanda amplop, Siap. hanya ada HP. handphone, kotak handphone ya, Betul. dan masker. Betul. Nah ini yang jadi catatan kami yang mulia, menurut kami bukti ini tidak relevan untuk menjelaskan ada amplop. Majelis yang akan mempertimbangkan. Izin maju. Silakan. Ya. Bagan Oke, rumah silakan Duren tunjukkan di 3. sini. Oke, di tengah. Sama ya, ini benar bagan rumah Duren 3. Iya. Cuma memang di gambar ini kan agak lebar. Mhm. Bapak juga belum pernah ke sana kan? Mm-mm. Kalau di tempat sebenarnya sempit. Jaksa sudah pernah ke sana soalnya. Enggak, yang ingin saya tanya tadi Iya. kan posisi Anda benar di sini atau di posisi yang lain? Di sini Bapak. Di sini ya. Iya. Pak Ferdi Sambo Di samping. di sini. Iya. Pak Joshua itu tangga. Betul. Nah, setelah penembakan terjadi, setelah Bu Putri kan berada di kamar, Siap. di saksi yang lain kan diterangkan di tempat tidur sebelah dalam. Iya saya nggak lihat soalnya. Anda nggak lihat Iya, ya? siap. Yang Anda lihat pada saat itu pintu terbuka setengah. Terbuka setengah. Confirm ya. Siap. Nah, setelah peristiwa penembakan, pintu keluarnya di mana? Di sini. Pintu keluar di sini ya. Iya lewat sini Pak. Ini dapur baru ke garasi. Berarti menurut Anda, Bu Putri lewat lurus ke sini, Iya. kemudian ke sini, Iya. kemudian baru keluar ya. Betul. Ini mohon dicatat yang mulia, keterangannya berbeda. Oke. Karena di saksi yang lain nanti tentu akan kami konfirmasi juga. Bu Putri lewat jalan yang paling dekat yaitu dari sini ke samping sini dan kemudian baru keluar. Lewat dapur tetap. Iya betul. Oh. Di sini Ya, dan baru keluar. tidak Nah, apa-apa. itu jalan yang dekat. Ya. Jadi Bu Putri nggak sampai ke tangga sehingga memang karena ke tangga kan jauh sekali mutarnya. Oke. Nanti tanyakan aja ke saksi Romer. Saya sama Romer soalnya keluar kan. Oke. Lewat sini kok. Oke, terima kasih yang mulia. Oke. Terima kasih. Silakan.